Lalu ini pertanyaan dari April, Mas. Mas Wahyu beberapa kali bikin film karakternya anak. Kenapa sih di film Telik ini karakternya ibu-ibu? Iya, sebenarnya film-film sebelum yang aku bikin itu tidak disengaja, maksudnya tidak di konsep ini bakalan anak-anak terus gitu. Enggak, karena waktu itu pas bikin film anak-anak itu ya dapat wahyunya, dapat idenya ya anak-anak gitu. Akhirnya ya udah yang digarap anak-anak. Nah, pas Tile ini juga begitu, dapat wahyunya Tile yang nggak ada anak-anaknya ya oh ya udah gitu. Karena itu ya sesuatu yang pengen tak bikin ya udah tak bikin, nggak harus terus anak-anak. Makanya kan banyak orang yang sering ngelabelin aku sutradara film anak-anak ya. Sebenarnya nggak juga, karena waktu itu dapat hidayahnya gitu ya. Ya sudah. Oke. Terus ini ada dari Tessa nih, Mas. Ada next film pendeknya nggak sih? Akhir ceritanya Mbak Dian belum diceritain. Nah, ini mungkin akan nyambung juga ya di pertanyaan selanjutnya yang mungkin saya akan sampaikan ya, Mas. Karena di scene terakhir tuh belum dijelaskan nih secara pasti bahwa sosok laki-laki di mobil itu tuh adalah mantan suami dari Bulurah. Jadi benar nggak sih, Mas, si Dian ini tuh berpacaran sama mantan suaminya Bulurah? Silahkan open perspektif aja. Menurut teman-teman bacanya gimana gitu. Aku sebenarnya lebih lebih suka ketika teman-teman diskusi. Aku tidak mau mengutarakan gitu. Jadi untuk ceritanya ya gitu. Memang secara film memang selesai filmnya, tapi secara masalah dan secara cerita sebenarnya belum selesai gitu. Jadi memang akhirnya kan banyak yang menyimpulkan wah ini harus ada tilik 2 nih dan segala macam gitu. Ya memang secara film kemasannya jadi mengarah ke situ. Tapi sekali lagi kami belum bisa tahu ke depan nanti gimana. Oke. Ini pertanyaan yang lebih ke filmnya sih, Mas. Seperti tadi yang pertanyaan pertama ya, ini dari Tia Santi. Pas adegan polisi, ibu-ibu bisa buka pintu bak truk sendiri. Kenapa endingnya nunggu dibukain kotrek? Ya, itulah the power of mama ya. Gitu. Ketika mereka sudah berkumpul bersatu, apapun mungkin bisa apa ya, bisa dihajar sama mereka lah, bisa diterobos sama mereka. Yeah, the power Dan of itu mama. sebenarnya kan unsur drama sebenarnya di filmnya. Jadi kalau kita ngomongin soal logika pada kenyataannya ya dipikir-pikir susah juga kalau ngebuka sendiri gitu. Gitu. Lalu ini mungkin lebih ke tips kali ya, Mas ya. Salah satu Tribuners nih pengen dapat tips dari Mas Wahyu, gimana sih Mas caranya dapetin cash dan juga sponsor Weki. Cash tuh pemain maksudnya? Iya, Kalau dapet talent ya sebenarnya pinter-pinter ngeliat aja apa yang ada di sekitar kamu. Maksudnya aku kan juga sering ya bikin film dengan background yang tidak pernah main film sebelumnya atau dengan orang-orang terdekat. Ya kamu percaya kalau dia pantas atau kamu percaya kalau karakter ini memang pantas dibawakan dia. Biarkan karakternya yang memilih, bukan kita sebagai sutradara misalkan yang memaksakan memilih orang tersebut gitu. Biarkan naskahnya yang memilih karakter tersebut itu. Memang ini cukup nggak bisa ditelan dengan cepat ya karena butuh proses dan butuh jam terbang membuat film gitu. Nah itu sih kalau soal sponsor ya sebenarnya ketika kalian punya value apa yang mau kalian bikin, film apa yang mau kalian angkat atau isu apa atau narasi apa yang mau kalian bawa, ketika itu ada value-nya dan ketika kalian bisa presentasi itu dengan baik, artinya kan film itu kan semacam beli kucing dalam karung ya. Orang-orang kan belum tahu produknya sebelum di syuting gitu. Nah, ketika kalian bisa meyakinkan secara naratif mungkin presentasinya, secara detail bagaimana bentuk filmnya, apa statementnya, dan bagaimana nanti hasil akhirnya akan kemana dan bagaimana. Ketika itu bisa dilakukan, menurutku ketika ada orang yang peduli sama film dan memiliki uang lebih gitu, akan percaya mungkin sama apa yang kalian percaya. Nah, balik lagi dari awal, ya kita harus percaya dulu sama diri kita sendiri sebelum kita meminta orang untuk percaya sama kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.